Semua orang pasti mati. Pendeta Yandi nanti mati, ibu juga nanti, orang sehat nanti, orang sakit pun nanti, orang tidak percaya pun nanti, orang percaya pun nanti. Kita semua pasti mati. Kanker, kecelakaan, kerusuhan, penembakan, itu adalah jalan itu. Tapi kita semua pasti. Kedua, saya kasih tahu dia ibu, saya mau kasih tahu ibu yang kedua. Kita dua akan berdoa, orang dua berdoa, tapi mari orang berdoa begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Jangan orang dua berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Banyak orang berhenti berdoa karena berdoa untuk mencari apa yang dia mau dan bukan apa yang Saudara-saudara, 5 menit ke depan kita akan sejenak merenungkan peristiwa 21 tahun lalu. Mengawalinya sejemput jemaat Tuhan berdiri. Dengarkanlah murid-murid Tuhan Yesus ini. Matius mati sebagai martir di Ethiopia, terbunuh oleh pedang. Markus mati di Alexandria, Mesir, setelah diseret oleh kuda di jalanan sampai mati. Lukas mati digantung di Yunani sebagai akibat dari khotbahnya yang luar biasa kepada orang-orang yang terhilang. Yohanes direbus dalam baskom besar berisi minyak mendidih selama gelombang penganiayaan di Roma. Namun sejarah ajaib ia dilepaskan dari kematian. Yohanes kemudian dijatuhi hukuman penjara di Pulau Patmos. Dia menulis kitab Wahyu di Patmos. Rasul Yohanes kemudian dibebaskan dan kembali melayani sebagai uskup Edesya di Turki modern. Ia meninggal sebagai seorang yang sudah tua, satu-satunya rasul yang meninggal dengan damai. Petrus, ia disalibkan secara terbalik di atas salib berbentuk X. Menurut tradisi gereja, hal itu terjadi karena ia mengatakan kepada para penyiksanya bahwa ia merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti Yesus Kristus. Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem, dilemparkan lebih dari 100 kaki ke bawah dari puncak tenggara bait Allah ketika ia menolak untuk menyangkal imannya kepada Kristus. Ketika mereka mengetahui bahwa ia selamat dari kejatuhan itu, musuh-musuhnya memukul Yakobus sampai mati dengan tongkat pemukul. Ini adalah puncak yang sama di mana iblis telah membawa Yesus selama pencobaan. Yakobus anak Zebedeus, ada seorang nelayan ketika Yesus memanggilnya untuk melayani seumur hidup. Sebagai seorang pemimpin gereja yang kuat, Yakobus dipenggal di Yerusalem. Perwira Romawi yang menjaga Yakobus menyaksikan dengan takjub ketika Yakobus mempertahankan imannya di pengadilan. Kemudian perwira itu berjalan di samping Yakobus menuju tempat eksekusi. Dikuasai oleh keyakinan, ia menyatakan imannya yang baru kepada hakim dan berlutut di samping Yakobus untuk menerima hukuman pancung sebagai seorang Kristen. Bartolomeus juga dikenal sebagai Nathanael, seorang misionaris ke Asia. Dia bersaksi bagi Tuhan kita di Turki saat itu. Bartolomeus menjadi martir karena khotbahnya di Armenia, di mana dia dikuliti sampai mati dengan cambuk. Andreas disalibkan di atas salib berbentuk X di Patras, Yunani, setelah dicambuk dengan keras oleh 7 orang tentara. Mereka mengikat tubuhnya di kayu salib dengan tali untuk memperpanjang penderitaannya. Para pengikutnya melaporkan bahwa ketika dia dibawa ke salib, Andreas memberi hormat dengan kata-kata ini: "Saya telah lama menginginkan dan menantikan saat-saat bahagia ini. Salib ini telah disucikan oleh tubuh Kristus yang tergantung di atasnya. Ia telah berkhotbah kepada para penyiksanya selama 2 hari sampai ia meninggal dunia." Thomas ditikam dengan tombak di India dalam salah satu perjalanan misinya untuk mendirikan gereja di anak benua itu. Yudas
dibunuh dengan panah ketika ia menolak untuk menyangkal imannya kepada Kristus. Matias, rasul yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot yang berkhianat, dilempar batu dan kemudian meninggal, dipenggal. Paulus disiksa dan kemudian dipenggal oleh Kaisar Nero yang jahat di Roma pada tahun 67 Masehi. Paulus mengalami pemenjaraan yang panjang yang memungkinkan untuk menulis banyak surat kepada gereja-gereja yang telah ia dirikan seluruh kekaisaran Romawi. Surat-surat ini yang mengajarkan banyak doktrin dasar kekristenan. Dan yang berikut yang terkasih sahabat kita, Pendeta Susianti Tinulele, yang tertembak 21 tahun lalu dalam ibadah di gereja Efata Palu pukul 18.30, persis seperti saat ini. Mungkin ini adalah pengingat bagi kita bahwa penderitaan kita di dunia ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan penganiayaan yang hebat dan kekejaman yang dihadapi oleh para rasul dan murid-murid pada masa mereka demi iman. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami supaya dengan iman kami menjalani kehidupan iman kami di dalam Tuhan. Para martir telah mendahului kami, dan masing-masing kami punya pergumulan iman sendiri di hadapan. Tolonglah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan lebih besar dari semuanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, shalom. Saya ada pakai baju baru ini. Ini panitia yang siap ini. Tepuk tangan kasih panitia yang luar biasa. Kita diajak hari ini untuk merenungkan sebuah peristiwa yang terjadi 18 Juli tahun 2004, 21 tahun lalu, pukul 18:10. Dan hari ini kita merenungkan bahwa itu menjadi bagian dalam perjalanan kekristenan, bukan saja di Efata, bukan saja di Palu, bukan saja di GKST, bukan saja di Indonesia, tapi perjalanan kekristenan di seluruh dunia. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa harus mati? Dimulai dari sebuah pertanyaan yang menarik. Bagaimana saudara-saudara dapat mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat? Kalimat ini kemudian menjadi jawaban yang serius. Kalau ada satu orang berani menyebut dirinya juru selamat, hanya 3 kemungkinan. Pertama, kalau ada orang berani menyebut dirinya juru selamat, pasti tipu. Tetapi mengapa orang menipu? Orang menipu untuk menguntungkan dirinya. Ketika dia makin terdesak, semakin terdesak, apalagi menuju kematian, dia pasti akan mengaku, saya tipu. Itu berarti Yesus tipu tidak mungkin, karena dia mati, bahkan sampai mati. Kedua, kalau ada satu orang menyebut dirinya juru selamat, pasti gila, pasti orang gila. Bagaimana engkau bisa mengatakan kau juru selamat? Tapi pertanyaan ini serius. Apakah untuk satu orang yang gila, jutaan orang berani mati untuk dia? Bahkan untuk orang-orang yang secara fisik tidak pernah berjumpa langsung dengan dia, apakah bagi satu orang yang gila, jutaan orang berani mati bagi dia? Berarti kedua ini pun salah. Yesus bukan penipu, Yesus bukan gila. Dan yang ketiga ini penting. Kalau ada satu orang berani menyatakan dia juru selamat, ketiga ini yaitu karena dia benar-benar juru selamat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Lalu pertanyaan itu, setelah itu Yesus juru selamat, lalu kenapa mau mati? Kenapa mau mati? Bagaimana kita belajar sesuatu yang hebat di situ? Nanti kita masuk di situ sebagai bagian dari pemberitaan ini. Tapi saya mulai. Ada satu bapak, dia punya kuda kesayangan hilang. Dia duduk-duduk, tetangga-tetangga datang bilang begini, bapak pas sedih. Dia sedih apa? Bapak punya kuda kesayangan hilang. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 2 minggu kemudian itu kuda kesayangan datang kembali dari hutan bawa 40 kuda liar. Tetangga-tetangga datang bilang, bapak, kenapa? Pasti bapak senang ini. Senang bagaimana? Kuda kesayangan sudah pulang, bawa lagi 40 kuda liar. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Bapak ini punya satu anak laki-laki. Anak laki-laki ini ada 40, dia coba-coba naik satu kuda liar, ini kuda lompat-lompat, ini anak jatuh, kaki patah. Tetangga-tetangga datang bilang begini, bapak pasti bapak sedih. Sedih apa? Anak kesayangan jatuh, kaki patah. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 2 minggu kemudian tentara-tentara masuk kampung. Karena orang punya kampung itu sementara diserang musuh, maka semua pemuda harus wajib militer ikut perang lawan musuh. Semua pemuda ikut perang kecuali bapak punya anak, karena dia punya kaki patah. Tetangga-tetangga itu datang, memang tetangga ini susah betul. Dia datang lagi, bapak pasti bapak senang. Senang bagaimana? Baik, bapak punya ini tidak pergi, yang kami punya ini pergi. Dia tahu pulang ke tidak. Beliau hanya bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Kalau terus begini, sepagi itu kita tidak pulang. Tapi intinya begini, bagaimana orang memandang kepada kematian. Kalau hidup itu ada, mati itu pasti. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hidup itu ada, mati itu pasti. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau hidup itu ada, mati itu. Mau bikin status juga tidak apa-apa. Kalau hidup itu ada, mati itu. Di satu kota di Kalimantan saya pergi, ada satu ibu datang berjumpa dengan saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta Pak Pendeta doakan saya. Saya punya pergumulan yang berat. Saya bilang, apa itu ibu? Dia bilang, saya mengalami 3 kanker sekaligus. Ada kanker payudara, kanker serviks, kanker apalah begitu. Dia menangis. Terus saya bilang begini, ibu, kita dua akan berdoa. Tapi sebelumnya saya mau bilang kepada ibu, 1, semua orang pasti mati. Pendeta Yandi nanti mati, ibu juga nanti. Orang sehat nanti, orang sakit pun nanti, orang tidak percaya pun nanti, orang percaya pun nanti. Kita semua pasti mati. Kanker, kecelakaan, kerusuhan, penembakan, itu adalah jalan itu. Tapi kita semua pasti. Kedua, saya kasih tahu dia, ibu, saya mau kasih tahu ibu yang kedua. Kita dua akan berdoa, orang dua berdoa. Tapi mari orang berdoa begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Jangan orang dua berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Banyak orang berhenti berdoa karena berdoa untuk mencari apa yang dia mau dan bukan apa yang. Terus saya bilang, yang ketiga sebelum kita berdoa, saya mau kasih tahu ibu. Ibu, yang ketiga, ibu menangis karena ibu berpikir tentang anak-anak yang masih kecil kan. Iya, ibu menangis kan ibu berpikir tentang suami yang model begitu kan. Udah. Kok ibu-ibu senang sekali itu. Saya bilang begini, itu saja sudah berat. Itu saja sudah berat. Sakit sudah berat, berpikir anak sudah berat, berpikir tentang suami pun sudah berat. Tolong ibu bebaskan ibu punya pikiran dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kadang-kadang kita pun hidup ini tidak terlalu berat, tapi kita tambahkan berat dengan nanti tetangga pikir apa, nanti teman majelis pikir apa, teman-teman di kolom omong apa. Di Palu ada yang begitu, di GKSD ada, Evata, dia juga anggota paduan suara. Jangan masuk di situ ya. Jadi bebaskan itu pikiran, bebaskan itu pikiran. Amin kok. Fokus pada hal yang bermanfaat. Sama-sama 1, 2, 3. Fokus pada hal yang. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1.
Sebelum kita masuk ke sini dan pertanyaan tadi kenapa harus mati, saya ingin sampaikan kepada saudara begini. Paulus, Rasul Paulus yang tadi disebutkan, dia bilang begini, penderitaan ringan yang saya alami, penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi saya. Penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan. Terus saya coba periksa, Paulus menyebut penderitaannya ringan. Ada banyak, saya sebut 3. 1, Paulus pernah masuk penjara, ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, coba keluar dia lempar polisi, coba. Dia langsung tahu berat atau ringan itu. Kedua, Paulus pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk Romawi, 1 kali hukuman cambuk, 39 kali dipukul. Di ujung cambuk itu ada tembaga, ada besi yang kira-kira dia apa ini? Apa? Ya, pokoknya beginilah dia ini. Kalau dia kena itu dia langsung bawa daging. Ringan. Paulus pernah tenggelam di laut, ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, coba kita pergi selepas dia habis. Tetapi kemudian kenapa Paulus katakan bahwa itu belum bisa dibandingkan? Karena dia memahami betul penderitaan Kristus bagi dirinya. Amin. Pernyataan itu ingin mengatakan tujuan Paulus sudah selesai, kepentingan dia sudah selesai. Dia hanya bisa mengatakan itu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, saudara ada masalah? Tidak usah omong, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang muda-muda harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia menikah dan kita pun teman paduan suara. Mas, harapan dan kenyataan beda, itu namanya masalah. Harapan petugas koperasi jangan datang lagi di rumah. Ternyata besok pagi dia di sini di Palu juga kenal petugas koperasi. Ada harian atau mingguan dia. Masalah. Tapi soal bukan soal. Soal bukan soal. Cara menanganinya yang biasa jadi soal. Amin kok. Kita ini ada masalah. Yang muda-muda saya mau tanya, putus cinta itu soal kok tidak? Soal. Dia akan tambah soal lagi kalau kita tambah baygon setengah gelas. Itu tambah soal baru. Cara kita lebih penting dari itu persoalan. Amin. Baik, sekarang kita mulai. Yesus bilang begini, kalau satu biji gandum tidak pernah jatuh ke tanah, mati di situ, dia hanya satu biji. Dia mau bicara apa ini? Dalam kepentingan penyelamatan bagi umat manusia. Karena Yesus dalam konteks itu dia bicara tentang hari kematiannya, tentang penderitaannya, tentang kesusahannya yang banyak orang tidak suka terima itu. Banyak orang tidak suka itu. Paulus, sebelum kita masuk, Paulus itu masuk penjara. Pencuri? Tidak. Bunuh orang? Tidak. Dia masuk penjara karena coba-coba belajar percaya pada Yesus dan memberitakan tentang Yesus. Masuk penjara. Saudara percaya Yesus? Ini sebuah kenyataan yang tidak disukai oleh banyak orang percaya. Banyak orang percaya pikir kalau percaya Yesus tidak ada masalah. Banyak orang percaya merasa kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu jalan-jalan tol, tidak ada masalah. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Yesus, kepala sakit tinggal tunjuk begini terus dalam nama Yesus. Ini Paulus percaya Yesus masuk penjara. Saya mau tanya, saudara percaya Yesus? Amin. Betul-betul percaya? Mantap. Amin. So siap masuk penjara. Saya lihat saudara ragu ini, mulai ragu nih. Siap? Siap apa? Nah, kita mulai sekarang. Kenapa Yesus mau mati bagi kita supaya kemudian ini terjadi, banyak muncul di mana-mana. Dia mendahului kita. Satu, karena kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Hukum Taurat itu ada berapa? Berapa? 10. 10 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 10. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa di Palu? Nah, pokoknya itu sudahlah.
Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal satu kata, yaitu K-A-S-I. K-A-S-I-H. Apa? Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tidak suka apa? Ini orang dong lagu rohani dan tidak tahu, tapi karena itu langsung tahu itu. Oke, baik. Itu lagu yang anak-anak sekolah minggu biasanya ini. Kasih itu dimulai dari apa? Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe, jemaat di Korintus sudah mau pecah. Kenapa jemaat mau pecah? Jemaat mau pecah karena 2 hal. Satu, karena mereka suka pilih-pilih pelayan. Karena suka apa? Pilih. Jemaat separuh bilang pelayan yang baik harus seperti Paulus, karena Paulus satu kali berkhotbah 2.000-3.000 orang bertobat. Separuh yang tidak, pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Itu dulu baru pelayan. Paulus dengan Apolos tidak tahu, tapi jemaat sementara mengelompokkan diri. Saya mau tanya, di Efata ini berapa pendeta? Jemaat aman? Memang sedikit lagi dunia kiamat di Efata ini. Jemaat sekarang kalau dalam tradisi gereja kami itu disebut dengan warta jemaat. Di sini apa? Sama. Kalau orang baca warta jemaat, minggu depan yang pimpin ibadah pertama jam 6 itu pendeta Yandi. Di Efata ada begitu. Ini berarti tidak pernah ikut gereja ini. Pilih-pilih pendeta. Itu dia bisa keliling-keliling semua gereja yang ada di Palu ini. Ini minggu di sini, besok di GBI, minggu berikut di GSJA, berikut lagi. Nanti dia mati baru pendeta tanya dia, itu juga Efata. Pernah terjadi di sini begitu? Oh, bagus. Kedua, jemaat sudah mau pecah karena mereka bertengkar. Semua orang percaya kan diberi karunia-karunia Roh Kudus. Orang tidak pakai untuk pembangunan jemaat. Paulus menjelaskan karunia itu ada 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi. Sama-sama. Karunia motivasi seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Kedua, karunia manifestasi. Sama-sama. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini sama derajatnya dipakai untuk pembangunan jemaat. Dorang tidak pakai membangun jemaat, dorang sibuk untuk membanding-bandingkan karunia. Ini yang Paulus bilang, kalau kamu seperti itu, kamu hanya seperti anak-anak. Kamu belum bisa dikasih makanan berat ini. Kalau begini belum bisa ini. Belum bisa ini. Lalu di pasal 12 pertama Korintus saya kasih tahu, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Dan pasal 13 dia sampaikan yang tadi, karunia yang paling utama adalah kasih. Kasih itu dia kasih tahu lagi, dia bilang begini, sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau tahu semua, tapi kalau kasih tidak ada, kamu hanya seperti gong. Sekalipun engkau pintar, engkau iman yang sempurna memindahkan gunung ke laut, kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada guna. Sekalipun engkau memberikan semua yang ada pada hidupmu, bahkan tubuhmu engkau beri untuk dibakar, sekalipun kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya. Lalu dia jelaskan kasih itu apa. Dia sebutkan 15, tapi hari ini saya tidak mau sebut 15, satu saja. Kasih itu sabar. Dalam Alkitab, sabar itu bukan menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab, sabar berkaitan dengan 2 hal. 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa?
Ada sakit dan penderitaan yang kita rasa sudah terlalu berat, tidak mau jalani lagi, tapi firman Tuhan bilang ada tanggung jawab pelayanan pendapat diaken yang kita sudah tidak mau jalani lagi, cepat-cepat habis periode sudah, tapi firman Tuhan bilang ada pendeta yang khotbah sudah terlalu lama kok kita sudah pemalas dengar, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, kuat pada. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkelkan, tapi firman Tuhan bilang ada tetangga-tetangga dekat rumah ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang apa? Ada orang lain di luar sana itu yang sangat tapi firman Tuhan bilang ada pendeta-pendeta ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga majelis jemaat itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang apa? Ada juga suami-suami yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga istri-istri itu. Ada kok tidak? Siapa pun istri yang terlalu tapi firman Tuhan bilang sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya tidak boleh ada orang yang bilang begini, Pak Felix, saya terlalu hormat Pak Felix, tapi waktu saya tahu Pak Felix punya sifat asli macam begini, maaf, itu bukan kasih. Egois. Dalam kasih itu ada pengorbanan, saudara. Kalau saudara mengasihi Kristus pasti ada pengorbanan. Saya mau tanya, anak-anak yang baru lahir sudah bisa omong? Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes? Anak-anak baru lahir tidak bisa omong. Orang tua ajar bicara, setelah orang sudah SMP, SMA, sudah lancar bicara, ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan sekarang tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada kita. Pertanyaannya, siapa suruh kasih makan dorang? Siapa suruh kasih makan itu orang? Kenapa? Sama-sama kasih tidak terpatahkan. Amin. Anak-anak itu waktu lahir belum bisa jalan, betul?
Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung putar ke kiri. Orang tua ajar dia jalan sambil pegang di tangan satu-satu langkah. Itu dalam belakang itu. Sudah jadi pemuda, sudah bisa jalan sendiri. Ada suka jalan dengan orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Orang lebih suka jalan dengan tidak tahu jalan. Orang tua so ajar jalan, sudah bisa jalan, lebih suka jalan dengan teman. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia itu? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Amin. Dalam mengasihi Tuhan itulah ada banyak tekanan. Kekristenan mengalami tekanan hari ini. Sejak awal gereja berdiri, tekanan terhadap kekristenan sudah terjadi secara masif, menyeluruh dan sistematis, terstruktur. Tapi kekristenan menemukan sebuah kalimat yang hebat. Makin dibakar, makin merambat. Amin. Hanya dengan kasih. Jemaat, ini kemudian menjadi menarik. Mereka yang mati semua, Yesus yang mati bagi kita seperti biji gandum itu. Apakah dia mati konyol? Tidak. Dia dimuliakan. Sama-sama 1, 2, 3. Dia. Mereka yang mati di dalam nama Yesus dimuliakan, bukan mati konyol. Hari ini kalau saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulangi, hari ini kalau saudara tanya, Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Amin. Kemuliaan itu yang Tuhan berikan bagi kita, kemuliaan salib. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan salib. Apa banyak orang suka bertengkar? Kenapa gereja-gereja ini bertengkar di media sosial? Satu pendeta hujat pendeta yang lain. Kenapa? Karena kita lagi bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Kita lagi berusaha membesarkan organisasi, membesarkan pendeta tertentu. Kita lupa pada kemuliaan salib. Ada satu lagu lama, orang tua pasti masih ingat ini. Pada saat tubuh jauh dari lihat salib, lihat salib, Tuhan berdiri. Sepotong kayu, sepotong kayu kas, tanda dosa, tanda dosa besar di sana, di sana Tuhan ku mati, ku datang pada salib itu, kenangkan, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun, sana ku dapat ampun dosa. Kalau kita pergi ke salib itu, orang hanya akan melakukan 2 gerakan. Gerakan yang pertama, dia akan menunduk bahkan berlutut, dan dia mengaku di sini, pada kaki salibmu Yesus, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salib, salibmu, salib
dosa. Tapi kalau dia berani menengadah kepada salib itu sambil angkat tangan, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Lebih lagi. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kalau dalam gereja orang hanya datang untuk mengaku dosa, orang hanya datang untuk menyembah. Ada bakalai di gereja, ada pertengkaran di gereja, ada tukang tersinggung di gereja. Di sini ada yang tukang tersinggung, yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit, sedikit-sedikit tersinggung, mau keluar dari GKST, mau bikin gereja sendiri di sebelah situ. Kita kehilangan kasih. Amin kok? Amin. Saudara, bayangkan kalau kasih tidak ada. Bayangkan kalau kasih tidak ada. Siapa mau berkorban? Kita rapat majelis jemaat saja, ada yang dia mau bicara, semua orang harus dengar. Orang bicara dia tidak mendengar. Fata ada, Fata ada. Betul-betul ada. Dia ada sekarang. Tunjuk dia, tidak baik. Ada yang usul semua program dia usul. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan, jangan coba. Ada begitu di sini. Ada betul. Ada ikut ibadah sekarang. Dia yang pakai warna apa itu? Aduh, bahaya itu. Ada yang usul program. Pokoknya untuk usul itu dia paling nomor satu itu. Omong paling banyak. Pas acara dia tidak ada. Ada juga di sini. Ada juga. Fam apa itu? Ada yang waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan ada dia ada di sini juga. Ini kacau begini. Jemaat orang semua ini akan mati, betul. Kita mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati orang akan bilang, kasihan itu pendeta yang kepala botak itu sudah mati tuh. Kalau ada orang yang rapi sekali meninggal gitu, itu orang terlalu rapi, neces sekali. Kalau yang mati itu terlalu cerewet, orang akan bilang itu orang terlalu cerewet. Kalau yang mati itu sangat disiplin, orang akan bilang, itu orang terlalu disiplin. Nah, kalau yang mati itu tukang babungkus. Di sini ada yang biasa babungkus. Tunjuk saya tidak. Pasti yang mati terus pendeta tanya, siapa yang mati? Itu pendeta. Yang mana? Itu pendeta itu. Yang mana? Kalau kita orang pasti pendeta tahu. Yang mana? Yang biasa babungkus ya. Jadi memang kasih ini penting toh. Amin toh. Jemaat. Saudara lihat, kalau tanpa kasih kita hanya show. Ada orang ini tahu menyanyi, tepuk tangan bagi yang penyanyi dong ini. Saya tepuk tangan yang tadi menyanyi di sini, bagus itu. Teruslah menyanyi. Tadi saya dengar orang dari Sangir ada menyanyi, toh? Mantap. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putus, yang kita terima ya Allahku ya ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naik
mau menyanyi tapi tidak mau menyanyi. Nanti pendeta tanya, ada paduan suara vokal grup? No. Tapi tiba-tiba ada informasi Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua Sinod GKST akan beribadah bersama-sama di GKST Jemaat Efata Palu. Kalau dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian, itu dapat nama karunia makam puji. Di sini ada dia, ada di sini dia. Putih dia pemulut itu. Kalau kasih tidak ada, kalau bukan apa coba? Kalau bukan kasih dunia tidak ada. Tuhan, kita semua berdosa, betul. Siapa yang berani paksa Tuhan untuk datang untuk menebus? Tidak ada. Kalau dia sampai datang menebus kita, itu semua karena kasih karunia. Amin kok. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hasil lidahku, bukan karena kecakapanku, kau di langsung diref supaya kita tidak semua karena anugerahnya diberikan pada kita, semua anugerahnya bagi kita dilakukan dipakai. Kita tidak usah khotbah, kita menyanyi saja. Jadi kalau Tuhan Yesus harus mati bagi kita sebagai yang sulung, itu karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Kedua, kenapa harus mati? Kemuliaan apa itu yang mau diberikan di situ? Kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Dia taat sampai mati untuk apa? Untuk kita punya putus hubungan dengan Tuhan karena dosa, menjadi tersatukan kembali. Kan dia taat sampai mati. Amin. Ada satu orang datang saya, Pak Pendeta, kalau Yesus itu memang Tuhan, kenapa waktu dia mau ditangkap, mau disalibkan, dia tidak kasih tunjuk kuasa sedikit, biar orang semua tahu? Kau pun maksud, misalnya pas dia mau salibkan, dia langsung bilang, pasti dia langsung percaya. Terus dia bilang, coba kalau saya yang Tuhan, makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan, yang macam engkau tidak mungkin. Karena Tuhan itu taat. Tuhan itu apa? Bahkan taat sampai tidak boleh ada satupun kemuliaan dalam gereja yang bisa membuat orang dia bahkan tidak boleh taat. Tidak boleh. Saya mau tanya dulu, di Efata sini ada katekisasi? Ada? Berapa tahun? Berapa? 1 tahun? Oh, 1 tahun. Berapa kali tidak ikut pertemuan tidak boleh CD? 3 kali kah? Oke. Terus tiba-tiba ada orang tua datang bilang, pendeta, Desember nanti ada tabis CD kah? Iyo. Kenapa? Kita punya anak yang sekolah dokter itu, yang di Bandung itu. Anak terlalu pintar dia itu. Itu Desember belum tahu, dia tahu semua. Dia kenapa? Desember ini dia mau datang. Saya datang persiar lihat orang tua. Bukan pendeta, bolehkah 1 kali langsung tabis sidikah? Pendeta tidak bisa begitu. Tersinggung dia bapak mama, minta keluar dari Efata. Orang lain punya anak boleh ikut setengah mati, itu anak dia kenapa? Sampai dia tidak ikut, tidak apa-apa. Taat. Keputusan gereja itu saudara masih percaya bahwa ada keterlibatan Roh Kudus di dalamnya atau tidak? Kan kita berdoa dulu baru kita mulai sidang ini, yang namanya keputusan itu, betul atau tidak? Ada banyak pengorbanan di situ, lantas kenapa kita tidak taat? Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati tagal kita mau persidangan. Betul atau tidak? Di sini biasa bunuh babi juga tidak? Itu. Lalu gampang-gampang saja kita tidak bisa begitu. Taat. Amin kok. Tidak, kalau bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak taat,
Stefanus ketika berhadapan dengan kematian, dilempar dengan batu sampai mati. Menuju kematian itu dia berani sekali berkata, saya pakai pembahasan, dia bilang begini, tolong lempar saya cepat, karena Tuhanku menunggu aku. Tolong lempar saya ke mati cepat, Tuhan menunggu. Saya bayangkan itu hal yang luar biasa. Kalau bukan karena kasih dan bukan karena ketaatan, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya karena itu hal. Yesus bisa melawan mereka, kok tidak? Bisa kok tidak? Tapi dia tidak mau melawan. Karena dia tahu bahwa berikutnya akan ada orang. Kamu saling mengasihi. Kenapa? Dia duluan. Hendaklah kamu, hendaklah. Kenapa? Karena dia duluan. Amin. Satu hari ada drama Paskah. Ada drama Paskah ini. Tuhan yang peran Tuhan Yesus itu kasih tahu yang prajurit orang. Kamu pukulnya pelan-pelan. Karena ini hanya drama. Tolong pukul itu pelan. Oke, dia sepakat. Sekarang drama dimulai, penonton banyak, terbawa emosi. Maka mereka taruh Tuhan Yesus. Wih, Tuhan Yesus mulai rasa berat ini. Tambah lagi, lebih keras. 3-5 kali begitu. Yang peran Tuhan Yesus, dia buang salib, baru dia bilang, kamu kira Tuhan Yesus tidak bisa berkelahi? Ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ketaat. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau kita ada orang tidak taat dalam gereja, terus repot. Ini paduan suara, satu minggu latihan 2 kali. Itu satu dia hanya datang 1 kali. Pas mau tampil baru dia telepon ulang-ulang, yang kumpul jam berapa? Kumpul jam itu macam mau bunuh dia kan gitu. Ada saja itu. Taat. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara tahu motor? Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri kok? Selulus? Tidak santai. Naik motor itu kan kalau kita taat kita ikut kiri toh, ikut kiri, betul kok tidak? Terus ada satu dia tidak taat, dia jalan ikut kanan menuju kita. Saudara punya perasaan aman? Aman kok tidak? Kan macam mau ramas dia itu kan begitu. Taat. Amin kok? Taat. Tuhan Yesus waktu Getsemani dia bilang, Tuhan, kalau berkenan ambillah cawan ini, tapi jangan kehendakku. Saya hanya mau taat pada kehendakmu. Amin kok? Itu berarti kita pun tujuan sudah selesai, kepentingan kita sudah selesai. Kepentingan Tuhan yang mau seperti apa tuh yang jadi. Amin kok? Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendakku. Aku ini hamba Tuhan semua. Itu bahaya. Taat. Amin kok? Ketiga, persoalan tentang ini, kematian ini, persoalan apa? Iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Iman. Orang beriman dan tidak beriman itu kita bedakan dia gampang. Kalau ada oto jalan dari sini ke Poso sampai di kebun kopi terbalik, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman itu akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi kita lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa, di satu peristiwa yang sama, yang beriman akan bilang untung, yang tidak beriman akan bilang untung. Di GKST Evata ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Untung? Ya. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, mesti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Bukan, tapi pakai gerakan, 1, 2, 3. Bukan, tapi. Supaya kalau orang tanya, gedung GKST Evata itu siapa yang bangun? Kita bilang, bukan saya, tapi Tuhan.
kita yang kumpul doi. Ketua panitia yang jalan setengah mati dapat marah lagi. Tapi waktu ditanya siapa yang bangun, bukan saya. Tapi bayangkan kalau kita tanya siapa yang bangun GKSD Evata, bukan saya, coba kamu cek saja. Ini semua masuk ini. Ini semua masuk ini. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah biar dia mengerti. Sama-sama. Bukan. Ada orang miskin sakit-sakitan datang kepada saudara, dia tidak punya apa-apa, lapar, saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana, dan berita itu sampai ke telinga saudara. Saudara akan bilang apa? Separuh akan bilang, Pak Pendeta, waktu itu datang semua mati Pak Pendeta. Untung sama-sama 1, 2, 3. Bukan. Tapi bukan saya. Tapi oke, hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulang, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dengar, dasar itu fondasi. Dasar itu, tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa perumah? Ah, bagus. Fondasi, teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Fondasi dari apa? Harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita, visi. Saudara mau jadi gubernur Sulawesi Tengah tahun 2080, silakan. Itu visi, cita-cita. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silakan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu cita-cita. Yang membedakan orang beriman adalah di atas dasar apa dia membangun visi itu. Karena orang tidak beriman pun dia mau jadi gubernur Sulawesi Tengah periode 2080. Dia juga mau jadi orang terkaya se-Indonesia, dan dia juga kalau perempuan menjadi wanita tercantik. Bagus itu kan. Orang lain juga begitu. Ini hanya soal iman. Amin kok. Iman. Dasar dari dan bukti yang dilihat atau tidak dilihat? Dilihat atau tidak lihat? Bagaimana menjelaskannya? Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia pun nama siapa itu? Kita mau minta tolong. Arsitek itu, waktu dia mau gambar satu gedung, mau bangun satu gedung, dia taruh dulu di dia kepala, menghadap kemana, berapa lantai, ruangan ada berapa, tangga di mana, pintu di mana, jendela di mana. Ada apa lihat? Kelihatan atau tidak? Dari yang tidak kelihatan, dia mulai gambar di satu kertas. Mulai kelihatan atau tidak? Dari kertas itu kemudian orang mulai bangun satu gedung bagus. Setelah gedung bagus itu sudah jadi, kan banyak orang datang foto-foto di itu muka gedung itu toh. Ada yang begini. Saya mau tanya, yang foto-foto di muka gedung itu orang tahu titik terkuat dari itu gedung? Tahu ke tidak? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan orang yang mengerjakannya. Amin. Dengan sangat rendah hati Tuhan bilang, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Amin kok. Dia tahu titik-titik paling kuat. Tadi waktu saya baca para martir itu, di otak saya, di hati saya, Doran bisa sekuat itu, bisa kudung sekuat itu. Hanya Tuhan yang paling tahu. Dan itu bagian dari kedewasaan iman. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? Dewasa itu ada 3. 1,
dewasa biologis, sama-sama. Tes kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari dia punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari dia pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut rupa ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa. Dia halus-halus, tipis-tipis. Sekarang dia sudah tebal-tebal, berlapis-lapis. Makan tidur, cocok, gede. Kedua, dewasa psikologi, sama-sama. Tes kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa psikologi itu tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mertukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Orang baru lihat dia, ini apa? Itu hanya badan saya yang besar, sesungguhnya dia masih. Makanya di Kupang kalau ada orang tukang tersinggung begitu, orang suka bilang, badan besar tapi pikiran macam anak-anak. Ketiga, dewasa iman, sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa iman begini, ada mimbar berat 10 kilo, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar? Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Karena itu hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang orang terlalu sibuk dengan orang lain berubah, lupa rubah diri sendiri. Ada orang tua yang DP anak, ada omong orang lain DP anak bilang binatang, dia marah DP anak, binatang, jangan omong orang bilang binatang. Ini orang tua ini kacau dia ini. Dewasa iman, kita yang berubah. Saudara tahu perubahan dalam perjalanan iman dengan Tuhan sangat sedikit yang seperti Paulus, sangat sedikit yang tiba-tiba Tuhan perubahan itu terjadi setapak demi setapak, bahkan kadang-kadang dia tidak rasa. Orang lain yang bilang, Bapak itu sudah berubah, tidak rasa. Hati-hati dengan yang dia datang langsung bilang, kamu tahu ke tidak, saya ini sudah bertobat. Itu minggu depan dia gila kembali. Bahkan gilanya lebih parah dari minggu lalu. Proses terus menerus. Amin kok? Baik, kita bicara beberapa hal tentang ini. Setelah paham itu 3, kasih, taat, iman. Kan Tuhan Yesus mau ajar kita berimani. Saya pakai cerita. Dalam sebuah penerbangan ke satu kota, tiba-tiba pesawat mengalami guncangan berat sekali. Orang-orang sudah berteriak, banyak orang sudah berdoa di atas pesawat itu. Yang tidak tahu berdoa juga langsung tutup mata dia berdoa. Ada seorang ibu yang dia berdoa, terus selesai berdoa dia coba tenangkan orang-orang yang ada di sekitar dia. Setelah dia coba tenangkan mereka, singkat cerita pesawat tidak mengalami kecelakaan, dia bisa landing dengan baik. Beberapa orang menaruh perhatian pada ibu yang tenang tadi. Orang datang bertanya, ibu, tadi ketika pesawat mengalami guncangan, kami lihat semua orang ketakutan, ibu kok sepertinya tenang sekali ya. Ini ibu bilang, tadi saya tenang itu karena saya berdoa. Orang-orang bilang, kami juga berdoa, tapi kami kok tidak setenang ibu. Ibu berdoa bagaimana sampai ibu bisa setenang itu? Lantas ini ibu bilang begini, saya menikah beberapa waktu yang lalu, suami saya sudah meninggal, dan saya percaya bahwa dia sementara bersama dengan Kristus di surga. Dalam pernikahan itu kami punya seorang anak yang sementara ini ada kuliah di kota ini. Tadi saya berdoa karena saya bingung.
tadi pesawat celaka dan kami harus mati, saya segera berjumpa dengan suami di surga. Tapi karena pesawat tidak mengalami kecelakaan dan saya hidup, sedikit lagi saya akan ketemu dengan anak yang saya kasihi. Daripada pilih DP papa atau anak, lebih baik saya serahkan di Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Bisa tangkap yang saya maksudkan? Itu yang namanya berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kadang-kadang orang berdoa ini kan paksa Tuhan nih, kok kita punya mau. Ada orang yang berdoa paksa Tuhan. Sampai separuh bilang pendeta, saya berdoa sampai saya bilang sampai berhenti kan. Kekuatan doa itu bukan pada tangisan. Kekuatan doa bukan pada teriakan. Kekuatan doa ada pada penyerahan. Penyerahan. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh berteriak, total berteriak, total menangis, tapi tidak total menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Amin. Yang tadi saudara bilang ada masalah dengan petugas koperasi itu yang serahkan. Serahkanlah hidup padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Seru pada Yesus, berserah pada Yesus, berserah. Kedamaian apa Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian apa. Satu. Kedua, ada satu anak baru menikah kira-kira beberapa tahun, 2 tahun begitu, terus dia meninggal. Waktu dia meninggal, menangis sekali dia punya tante, bukan dia punya mama, dia punya tante yang menangis. Dia bertante hubungi saya, Pak Pendeta, kami ingin bawa dia punya abu dari Banjarmasin ke Kupang, pendeta boleh pimpin? Saya bilang boleh, tapi saya mau tanya, kenapa ibu sedih sekali? Sedekat apakah ibu dengan dia? Dia bilang waktu saya di Australia, dia pernah tinggal dengan saya kurang lebih 8 tahun. Tapi dia orang tua lebih lama dan dia, kenapa ibu yang paling sedih? Dia, Pak Pendeta, tidak tahu satu hal. Saya mengerti sesuatu. Apa itu? Karena dia ada, maka saya punya status. Saya bisa disebut tante. Kalau dia tidak ada, saya tidak pernah dapat penghargaan itu. Apa yang ingin saya bilang? 2. Pertama, relasi yang kuat. Relasi kuat. Tadi siang duduk cerita-cerita, saya bilang begini, ada banyak kita ini orang tua masih hidup tidak pernah perhatikan. Online tiap hari, tapi tidak pernah telepon orang tua di Muri. Nanti orang tua mati bertelepon berulang-ulang, jangan kubur dulu sebelum kita sampai. Mau kasih tahu siapa? Orang tua masih hidup, dia tidak pernah kirim beras kah, gula kah, minyak goreng, tidak pernah. Orang tua mati baru dia bawa babi besar. Itu juga utang itu. Orang tua masih hidup, ini rumah miring-miring begini, tidak pernah urus. Orang tua so mati baru dia punya ini kuburan itu pakai keramik, gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel siapa? Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas, kasih pakai sepatu macam jas kuning begini. Yang panitia ada beli ke saya nih. Pesan berulang-ulang, pendeta ukuran berapa? Mudah-mudahan dong tambah 2. Jangan kasih semangat panitia begitu. Ini orang tua hidup ini, orang tidak beli kasih dia jas. Jalan tidak pakai alas kaki, jadi dia punya jari tabuka semua begini.
Orang tua mati baru beli sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di kaki yang terbuka begitu? Akhirnya itu sepatu bukan pakai, sandar. Baru ada harga di sini lagi. Sepatu begini dia belum beli, sepatu begini baru dia beli. Dia mau naik begini ke apa? Aneh-aneh itu. Nah, yang biasa urus orang tua itu dia menangis kurang. Yang tidak urus itu dia merasa paling sedih di dunia. Apalagi kalau pejabat dari daerah datang, oh itu dia pakai sedihan tiada tara. Stop. Pencitraan itu. Sengaja, tapi dia pikir ini isi di sana atau di sini. Ah, itu masalah itu. Boleh. Kualitas relasi sama-sama. Itu penting dalam kebersamaan. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada sekitar. Karena itu hidup dan kebersamaan bukan soal berapa lama, tapi kualitas kebersamaan. Ada lagu dulu, hidup bukan karena hari.